مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di masjidnya Allah, di waktu yang mulia setelah sholat isya berjamaah, sebagian tadi setelah sholat maghrib. Nomor satu, kita niatan silaturahim, satu muslim ketemu muslim yang lain. Kita niat juga memakmurkan masjid, dan kita juga berniat untuk thalabul ilm, mencari ilmu, dan niatan-niatan lain yang banyak. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua orang itu punya tenaga, punya pikiran, punya ilmu, kemudian oleh Allah dipilih, ya, dipilih untuk menggunakan tenaganya, ilmunya, guna melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta izin berdiri, boleh? Ya. Ya, buat melingkar lebih bagus halakoh. Jadi alhamdulillah kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada prasangka buruk kepada siapapun, terutama kepada diri kita sendiri. Jangan pernah berprasangka buruk. Dan kepada siapapun yang hadir di majelis ini, tidak mungkin orang yang buruk ada di tengah-tengah kita. Semua yang udah dihadirkan di sini pasti orang baik. Kalau nggak baik, nggak mungkin bisa hadir bersama orang-orang yang baik. Saya bisa katakan Anda orang yang baik bagaimana? Udah jelas, mau duduk cari ilmu, mau bersilaturahim, mau kumpul untuk sholat berjamaah, pasti orang baik. Bukan berarti orang baik nggak punya kekurangan. Ya, semua orang itu sebaik apapun pasti punya kekurangan. Bukan berarti orang baik gak punya dosa. Sebaik apapun orang, dia juga punya dosa, kecuali Nabi, Rasul, dan para wali. Kalau para wali mahfud, dijaga oleh Allah Ta'ala dari dosa. Tapi kita muslimin wal muslimat yang awam, yang belum sampai derajat aulia yang mahfud, tentu tempatnya salah. Tentu tempatnya salah. Salah, dosa tidak menghapus seseorang dari kebaikan. Karena itulah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat beliau radhiyallahu anhu punya satu dosa yang cukup besar, yaitu minum khamr, mabuk. Ditangkap, maka dihukum dia dengan hukum yang berlaku, dihukum cambuk. Dia pun bertobat. Setelah sekian lama kambuh lagi, minum khamr lagi, kemudian ditangkap, dihukum cambuk. Dia pun bertobat. Sekian lama kambuh lagi, ditangkap, dicambuk. Salah seorang sahabat ada yang jengkel. Ada yang jengkel karena sahabat yang satu ini udah berkali-kali dicambuk dan disaksikan oleh Nabi, kok masih kumat gitu ya, masih dia itu kambuh lagi. Maka sahabat yang jengkel tadi tidak mengontrol dirinya, kemudian melaknat. Semoga Allah melaknat dia. Semoga Allah melaknat dia. Apa yang dilakukan Rasul Muhammad SAW? Maka Rasul segera dan marah gitu. La tala'anu, jangan kalian pernah sekali-kali melaknatnya, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya.
Artinya perbuatan dosanya yang sedemikian hebat itu tidak bisa menghapuskan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita pasti punya salah, kita pasti punya dosa, tapi husnudzon dulu. Pasti yang di sini orang yang baik, dan insya Allah semuanya min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Saya sengaja pilih tema kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena tema ini akhir-akhir ini hangat dibicarakan oleh masyarakat. Ya, ada yang menggunakan tema ini untuk kebaikan, ada yang menggunakan tema ini untuk mengaburkan. Ya, untuk mengaburkan. Mengaburkan apa? Mengaburkan mengikuti para ulama. Jadi dengan tema ini ada orang yang berusaha jangan ikut ulama, tapi ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada yang sungguh-sungguh, ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan agar orang betul-betul mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti para ulama. Sekarang saya pengen nanya, semua boleh? Nanya ya, nyantai saja lah, nanti sampai subuh kok, jangan khawatir. Jadi nyantai dulu. Yang mau bersandar, bersandar. Yang mau selonjor, kalau kata orang Solo, kakinya dijulurkan, kakinya dijulurkan. Insya Allah beradab, gak apa-apa. Saya izinkan ya. Yang mau duduknya model apapun silahkan. Yang penting sopan untuk orang di sampingnya gitu ya. Gak sampai mengganggu. Jangan sampai saling injak menginjak, kasihan, sakit nanti kakinya. Ya kan? Pokoknya nyantai, ini tempat luas, cari duduk yang enak. Tapi semakin merapat halakoh ini, rahmatnya semakin besar. Saya mau nanya, kira-kira Al-Qur'annya umat Islam itu sama atau beda? Sama. Kalau terjemahannya? Al-Qur'annya sama. Gak mungkin Al-Qur'an beda. Orang yang meyakini ada perbedaan di Al-Qur'an antara Al-Qur'an yang satu dengan Al-Qur'an yang lain, maka dia murtad. Karena isi Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang tidak mungkin berubah. 30 juz, 114 surat, itu nggak mungkin berubah. Jadi Al-Qurannya sama. Tapi muncul pertanyaan berikutnya, terjemahannya sama atau beda? Sama-sama bahasa Indonesia, terjemahannya sama atau beda? Tergantung versi mana. Kalau terjemahan versi Depak sama gitu ya. Versi Depak, tapi terjemahan nanti versi Ustadz ini beda lagi. Terjemahan versi Kiai ini beda lagi. Terjemahan versi Habib ini beda lagi. Terjemahan versi Ustadz ini beda lagi. Karena terjemahan Al-Quran berdasarkan tafsir. Berdasarkan tafsir. Sebab tidak ada bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, Sunda, Madura, bahasa apapun yang bisa menerjemahkan Al-Quran dengan pas, gak mungkin ada. Kalau ada pasti bahasa itu yang dipilih oleh Allah menjadi bahasanya Al-Quran. Karena Al-Quran ini pakai bahasa Arab, karena bahasa Arab lah yang bisa menerjemahkan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahasa Arab lah bahasa yang paling lengkap. Bahasa Arab lah bahasa yang paling sempurna. Bahasa itu sebagai penerjemah isi hati. Dan isi hati hanya bisa diterjemahkan dengan sempurna berdasarkan penciptanya, yaitu dengan bahasa Arab. Karena itu Allah Ta'ala utus Rasulullah SAW membawa Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Saking sempurnanya bahasa Arab, maka satu kata itu maknanya bisa sekian banyak. Kenapa? Karena bahasa Arab itu dalam dan penuh dengan perasaan. Dalam dan penuh dengan perasaan. Keindahan sastranya luar biasa. Satu huruf saja itu maknanya bisa berbeda-beda. Bak itu aja maknanya bisa macam-macam. Maka untuk bisa menerjemahkan Al-Quran tidak cukup terjemahan yang ada. Terjemahan yang ada tidak cukup. Terjemahan yang ada sekedar untuk memberitahu kurang lebih isinya seperti ini. Tapi kalau mau ngerti maknanya, tahu isi yang sebenarnya, maka harus belajar yang namanya tafsir Al-Quran. Dan tafsir Al-Quran sampai hari ini jumlahnya itu bukan cuma 1 jilid, 2 jilid. Ada satu ulama yang mengarang tafsir sampai 100 jilid. Sampai 100 jilid, dan 1 jilidnya tebal. Dan tafsir Al-Quran itu yang tercatat banyak, dan yang tidak tercatat, yang tersembunyi dalam bentuk manuskrip.
untuk seorang ulama, dia tulis untuk dirinya sendiri, dia tulis untuk muridnya sendiri yang belum sempat dipublikasikan, itu jumlahnya luar biasa. Karena Allah Ta'ala akan memberikan pemahaman untuk setiap arti kata kepada setiap orang berbeda-beda. Luas sekali Al-Quran itu terjemahannya. Kalau begitu saya pengen nanya, boleh nanya lagi? Kalau udah tahu begitu, kira-kira kalau ada orang yang ngajak yuk kembali kepada Al-Quran, terus sikap kita enaknya ngomong gimana? Ya yuk kita kembali pada Al-Quran. Enaknya kita ngomong bagaimana? Maka kita tanya, mohon maaf mas, saya akan kembali pada Al-Quran, cuman kita ikut versi yang mana ini? Versi pemahamannya yang mana? Karena sahabat Nabi Muhammad SAW sendiri yang kepada Rasulullah Al-Quran diturunkan, dan sahabat yang langsung diajak bicara, pemahaman sahabat yang satu dengan pemahaman sahabat yang lain sudah berbeda. Contoh, kenal Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Sayyidina Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca kitab Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu karena melayani Nabi, ngambilkan air untuk wudhunya, ngambilkan air untuk bersuci, rajin, ya masih kecil, rajin mengambilkan air untuk wudhunya Nabi Muhammad SAW. Maka suatu hari ketika beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ngambil air untuk Nabi itu senang, Nabi senang, maka muncul doa sakti beliau, doanya yang sangat mustajab, doanya yang luar biasa, dengan farah, dengan senar. Rasul berdoa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia orang yang betul-betul paham terhadap urusan agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Seketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi alim tanpa belajar. Jadi alim tanpa belajar. Kenapa? Karena Rasul yang minta, dan Allah tidak menunda permohonan Nabi Muhammad SAW. Seketika Sayyidina Abdullah bin Abbas jadi paham agama dan paham takwil Al-Quran. Apa bedanya tafsir dengan takwil? Kalau tafsir itu maknanya singkat, gak terlampau luas. Tapi kalau takwil, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu ada zahir, ada zahirnya, ada batinnya. Al-Quran ada zahirnya, ada batinnya. Batinnya Al-Quran inilah yang disebut ilmu takwil. Bukan tafsir, ilmu takwil jauh lebih luas dari tafsir. Sayyidina Abdullah bin Abbas diberi oleh Allah Ta'ala berkat doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi ilmu takwil Al-Quran. Makanya suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita kenal Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang sangat tegas. Sebelum saya lanjutkan, boleh nanya lagi? Kecepatan nggak ngomongnya? Kadang saya tuh lupa diri kalau ngomong. Maklum, walaupun usia 40 tahun tapi darah muda. Maunya ngomongnya tuh ya bersemangat gitu ya. Bersemangat biar saya ngomong nggak ngantuk, yang dengar juga tidak ngantuk ya, biar semangat. Sayyidina Abdullah bin Abbas dibawa oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ini tegas, bawa anak kecil. Kemana? Majelis ulama para sahabat. Majelis ulama para sahabat. Datang Sayyidina Umar bawa anak kecil. Maka para sahabat pun merasa nggak nyaman. Kok anak kecil dibawa ke dalam majelisnya orang-orang yang senior? Maka mengatakan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, wahai Umar, kami semua punya anak, tapi nggak ada yang kami bawa ke sini. Kami semua punya anak, tapi nggak ada yang kami bawa ke sini. Maka saat itulah Sayyidina Umar mengatakan, yang satu ini gak sama dengan anak-anak yang lain. Yang satu ini layak duduk bersama kita. Layak duduk bersama kita. Saat itulah Sayyidina Umar diminta membuktikan. Buktikan, jangan asal bicara, tapi buktikan. Maka saat itulah Sayyidina Umar bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, apakah pendapatmu tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Ya, tentang surat tersebut. Maka jawabannya nyantai dan membuat para sahabat terkaget-kaget. Allah ngasih tahu Rasul dan ngasih tahu umat Islam, ajal Rasul udah dekat. Kaget sahabat, karena Rasul masih hidup itu. Sahabat kaget, tuh kok bisa takwilnya seperti itu?
Kamu tafsirkan seperti itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau pertolongan Allah sudah tiba, kota Makkah sudah ditaklukkan, orang masuk Islam berbondong-bondong, tugas Rasul selesai. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka tugasnya Rasul saat itu mengucapkan tasbih, tahmid, istighfar. Untuk apa? Persiapan menyambut maut. Persiapan menyambut maut. Kontan semua sahabat nangis. Yang ada di tempat itu nangis semuanya. Karena apa? Sedih mendengar ini berita akan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini orang-orang yang besar, ulama, nggak pernah dalam benaknya terfikirkan maksud surat itu adalah pemberitahuan dekatnya ajalnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini satu takwil yang dimiliki seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan masih banyak sahabat-sahabat lain, orang-orang yang berilmu yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita kembali pada Al-Quran, itu kalimat yang besar, bukan kalimat yang kecil. Al-Quran itu inti daripada kehidupan. Al-Quran itu wahyunya Allah. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu sebuah kalimat yang agung. Andai kata diturunkan kepada sebuah gunung, gunung itu akan hancur menjadi debu karena Al-Quran tersebut. Al-Quran itu syarat dengan makna. Al-Quran tidak pernah terhenti penafsirannya. Al-Quran itu tidak sempit. Al-Quran itu luas. Andai kata lautan dijadikan sebagai tinta, yang namanya pohon-pohon dijadikan sebagai pena untuk menulis kalimat Allah, maka habislah yang namanya lautan sebagai tinta, maka kalam Allah ini tidak akan berhenti ditulis. Makna-makna Al-Quran akan terus mengalir. Karena itu ketika seorang mengatakan kembali kepada Al-Quran, gak mungkin, tidak mungkin pemahamannya akan menjadi kaku, pemahamannya akan menjadi sempit, pemahamannya akan menjadi pemahaman yang fanatis dalam memahami sesuatu, karena dia sadar Al-Quran itu universal, Al-Quran itu penuh dengan makna, Al-Quran itu dalam, Al-Quran itu selalu harus dikaji. Makanya dia tidak akan berhenti belajar Al-Quran secara zahir dan secara batin. Makanya kalau ada orang bilang kembali pada Al-Quran, maka sekali lagi kita nanya, yang kamu maksud kembali pada Al-Quran itu apa? Atau cuma menukil ayat dijadikan dalil? Kalau kemudian ada nukil ayat ditaruh di buletin disebarkan, kemudian itu kembali pada Al-Quran. Nukil ayat diketik di WhatsApp, di Facebook, ya, atau di BBM, di broadcast, dikatakan itu kembali pada Al-Quran. Setelah ayat itu ada penjelasan. Berdasarkan ayat ini maka kita begini, kita tidak boleh begini, kita harus begini, dan seterusnya. Pertanyaan saya, ini yang nulis penjelasan siapa? Al-Quran kah? Bukan. Siapa yang nulis? Yang nulis siapa? Bisa jadi orang bodoh, bisa jadi ulama. Kalau yang nulis orang bodoh bahaya. Man fassarul Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengutip ayat-ayat Al-Quran kemudian menafsirkan menurut pemikirannya sendiri, kata Rasul, ambil tempat duduknya di neraka. Bukan diapresiasi dengan kebaikan, justru ancamannya neraka. Kenapa? Jangan mencatut nama Al-Quran, jangan mencatut kalamullah. Mencatut nama presiden, masalah tuh DPR sampai hari ini. Nah, kira-kira kalau mencatut, diduga mencatut nama presiden, bermasalah sampai hari ini, baru diduga. Lalu bagaimana dengan seseorang yang dipastikan mencatut kalamullah untuk kepentingan nafsunya, untuk menyampaikan egonya, untuk membenarkan tindakannya? Kira-kira bagaimana ancamannya Allah? Apakah dimaafkan? Tiada maaf bagimu. Di dunia aja Rasul dengan tegas telah mengancam, falyatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan dia duduki tempat duduknya di neraka. Orangnya di dunia udah diperintah duduk di neraka. Falyatabawa maq'adahu minan nar, silakan duduk tempatnya yang udah disediakan bagian dari neraka. Nggak boleh orang mengutip kemudian mengomentari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikirannya sendiri. Kemudian bagaimana kita mengomentari ayat Al-Quran? Harus kembali kepada ahlinya, harus kembali kepada pakarnya, harus kembali kepada al-ulama, karena al-ulama adalah warathatul anbiya. Maka untuk setiap ayat yang kita kutip, ayat yang kita pelajari, kita nanya, apa ucapan ulama tentang ayat ini? Apa pemahaman ulama tentang ayat ini? Sehingga yang dikutip itu benar,
yang disampaikan itu benar, yang disampaikan itu tidak berasal dari hawa nafsunya, tidak berasal dari pikirannya, yang kemungkinan besar adalah bisikan syaitan yang ada dalam hatinya. Karena setan itu mengalir dalam tubuh anak cucu Adam dalam aliran darah yang begitu deras, susah untuk ditinggalkan, susah untuk diperangi, karena setan ada dalam tubuh kita, bukan di luar sana, tapi dalam diri sendiri. Ada aduika nafsuka lati baina jambaik, sesungguhnya musuhmu yang paling besar, nafsumu yang ada di antara dua lambungmu. Dan nafsu itu sahabat sejatinya syaitan. Nafsu itulah yang dipakai oleh syaitan. Sehingga Rasul mengancam, jangan sekali-kali kamu tafsirkan Al-Quran dengan pola pikirmu sendiri. Sekarang lagi marah nih, satu ayat kutip, berdasarkan ayat ini begini. Siapa yang ngomong berdasarkan ini dan mengklaim itu sebagai kebenaran? Melabeli yang benar begini, yang benar begini. Ini sudah keluar dari manhajnya Nabi Muhammad SAW, sudah keluar dari manhajnya salaf, sudah keluar dari jalannya orang-orang yang soleh, yang benar, sudah keluar dari jalannya para ulama. Lantas bagaimana adab dalam menukil pemahaman? Disebutkan berdasarkan tafsir ini, berdasarkan ulama ini, beliau mengatakan demikian, dibahas dalam hukum oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan seperti ini. Itu semua bisa dipertanggungjawabkan, bukan satu kalimat yang diklaim sebagai kebenaran dan kemudian menyatakan tidak ada pendapat yang lain, yang benar cuman ini. Ini bahaya nih, akhir-akhir zaman ini kan banyak model begitu ya. Ini ayatnya jelas, pemahamanmu yang nggak jelas. Paham ya? Ayatnya jelas, pemahamanmu yang nggak jelas. Ini kamu paham ini dari mana ini? Perlu dipertanyakan. Pemahamanmu yang nggak jelas, nggak pernah ayat nggak jelas, ayatnya jelas. Nah itu ada ayat yang nggak jelas, buat kamu nggak jelas, buat ulama jelas. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, tanya sama ulama ahli dzikir. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau bilang kembali pada Al-Qur'an, ini sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang luar biasa. Dan sudah pasti tidak ada ulama yang tidak kembali pada Al-Quran. Tidak ada ulama yang tidak kembali kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas karena waktunya nggak panjang, sampai subuh. Yang mau kita bahas cukup besar, waktunya isya sampai subuh. Dan saya yakin Anda akan tewas semua kalau sampai subuh. Ya kan? Maksudnya tepar, tidur, capek, pulang sendiri-sendiri ini kan ya. Ini Habibnya ngelantur nih, kepanjangan ngomongnya, terlampau lama dan lain sebagainya. Kita bicara sesuai yang Allah berikan lah. Yang Allah kasih semangat saya untuk ngomong. Kalau saya udah dibuat gak bersemangat, saya akan berhenti. Saya akan berhenti. Yang repot kalau saya terus bersemangat, Anda yang kerepotan nanti. Saya nanya tadi sama panitia, berapa waktunya, berapa lama? Jawabannya terserah Habib sesukanya. Kan enak kan? Jadi berhenti sekarang boleh, gak jadi masalah. Karena sesukanya, gak ada batasan waktu, bisa sebentar, bisa panjang. Kembali kepada Al-Quran. Sekarang kalau bilang kembali pada Al-Quran itu kembali zahiran wa batinan. Kembali secara zahir dan kepada batinnya. Zahirnya apa? Satu, zahirnya dulu nih, zahirnya satu, membacanya. Membacanya. Kalau kita bilang kembali pada Al-Quran, kita juga harus sering baca Al-Quran. Jangan cuma ngomong, yuk kembali pada Al-Quran, yuk kembali pada Al-Quran, tapi nggak ngajak umat banyak-banyak membaca Al-Quran. Bagaimana sahabatnya Rasul SAW terhadap Al-Quran? Contoh, Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Kita tahu Abu Jahal, ini dedengkotnya orang-orang musyrik ya, yang memusuhi Rasulullah SAW, Abu Jahal. Abu Jahal itu dulu ketika wahyu Allah turun, Al-Quran turun, maka dia dan Abu Sufyan dan seorang kafir yang lain tiap malam sembunyi-sembunyi mendengarkan Rasul sholat membaca Al-Quran di rumahnya Rasulullah. Rasulullah sholat di Mekah itu di rumahnya, baca Al-Quran, suaranya keras. Makanya disunahkan kalau kita sholat malam itu dengan suara yang keras, jahar fil qiraah, bacaannya keras, meskipun munfarid, meskipun sholat maghribnya sendiri, maka disunahkan baca keras, isya sendiri keras. Manfaatnya apa? Ngusir syaitan.
Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Untuk apa lagi? Mengusir setan yang ada dalam diri kita, menurunkan rahmat. Diperintahkan baca dengan suara keras dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Makanya Rasul kalau sholat malam baca Al-Quran dengan suara keras. Orang-orang kafir nih, ada 3 tokoh kafir yang sangat kental memusuhi Nabi Muhammad SAW. Itu ngomong sama orang-orang, jangan dengarkan Nabi Muhammad SAW, jangan dengarkan dia, jauhi dia. Itu kalau dia baca wahyunya itu jangan ada dengarkan. Itu kalau dengarkan bisa memecah belah itu nanti. Itu bisa jadi anak sama bapak pisah itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi anehnya, tiap malam Abu Sufyan, Abu Jahal sembunyi-sembunyi datang dekat rumahnya Rasulullah SAW. Satu cari posisi di mana, satu cari posisi di mana. Kenapa? Pengen dengerin. Nah, ketika mendengarkan, seneng, malam, nggak sadar, tiba-tiba matahari terbit, sudah mau subuh, ya, fajar menyingsing, sudah mau subuh, akhirnya cepat-cepat pergi. Kenapa? Takut ketahuan kafirnya ada di Mekah. Takut ketahuan, karena mereka yang melarang, mereka yang mencegah. Nanti kalau ketahuan, wah malu ini. Ternyata begitu fajar mulai menyingsing, tanda subuh tiba, mereka segera pergi. Lah ketika pergi, berpapasan dengan yang lain di jalan. Ketahuan. Jangan diulangi ya, besok nggak boleh kesini lagi. Kamu juga jangan, udah sepakat, kita besok nggak kesini lagi. Rupanya sampai rumah itu kangen. Kangen dengar wahyu Allah nih, kangen. Kafir nih, nggak iman. Kafir nggak iman, kangen sama suara Al-Quran. Abu Jahal kangen. Kita yang Muslim kurang kangen sama Al-Quran. Kangen. Dan itu tiap malam, berhari-hari Abu Jahal seperti itu. Dan paginya papasan terus. Jangan ulangi ya, besoknya gitu lagi. Jangan ulangi ya, besoknya gitu lagi. Itu Abu Jahal. Makanya Abu Jahal meskipun kafir, Allah jadikan anaknya dapat hidayah. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar, anaknya Abu Jahal. Penghormatannya pada Al-Quran luar biasa. Diceritakan dalam sejarah bagaimana Sayyiduna Ikrimah ketika membaca Al-Quran. Simak dalam kitab Ihya Ulumuddin, diantaranya karya Imam Ghazali. Sayyiduna Ikrimah itu kalau pegang mushaf, gemetar tubuhnya. Risalatu Rabbi, kalamu Rabbi, gemeter. Kemudian diciumin, Allah, pingsan. Kenapa? Sadar ini akan saya baca wahyunya Allah. Siapa saya? Diberi kemuliaan membaca wahyunya Allah, memegang kalam Allah. Siapa saya? Disucikan sama Allah, dijadikan layak megang ini. Nangis, pingsan. Ini takzimnya sahabat pada Al-Quran. Sekarang mengatakan kembali pada Al-Quran, tapi mencium mushaf saja nggak mau. Kembali pada Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, mushaf ditaruh di lantai. Mushaf ditaruh di lantai. Kalamullah ditaruh di lantai. Dia katakan, yuk kita kembali pada Al-Quran. Secara zahir saja sudah tidak menghormati Al-Quran. Bagaimana dia akan kembali dengan mengamalkan isinya Al-Quran? Lain dengan para sahabat. Zahiran wa batinan. Zahirnya mereka itu gemeter. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, ingat sama Allah, hatinya gemetar. Makanya begitu pegang Al-Quran, gemetar. Dengar satu ayat, pingsan. Bahkan ada yang dengar satu ayat, pingsan, kemudian dituntun talqin oleh Rasul, la ilaha illallah, meninggal dunia. Dengar satu ayat. Beda dengan kebanyakan kita. Kalau yang dibacakan Al-Quran bicara sendiri, tapi kalau presiden ngasih sambutan, diam semuanya. Betul atau betul nih? Tokohnya ngasih sambutan, diam semuanya. Ustadznya ngasih ceramah, diam semuanya. Kalamullah dibacakan seperti bukan apa-apa. Padahal Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa ansitu la'allakum turhamun. Pasti kalian akan dapat rahmat kalau mau mendengarkan. Makanya coba nanti cari di Google, search di Google ya, YouTube, cari di YouTube Adam Soleh. Adam Soleh, itu ada Quran in Public di YouTube ya, Adam Soleh, Quran in Public. Itu ada anak muda di sana, di luar, di barat sana, mengadakan percobaan, eksperimen. Dia bawa headset, dia temuin tuh orang-orang kafir. Dia temuin orang-orang kafir, tolong dengarkan. Ini walaupun cuman 1 menit,
Tolong, atau 2 menit, saya lupa itu ya, di eksperimennya dia berapa lama. Dengarkan sebentar saja, berapa detik. Ternyata dicoba didengarkan. Orang-orang kafir yang belum pernah dengar Al-Quran, mereka mau mendengarkan. Ketika diminta, tolong kamu dengarkan. Ini yang meminta orang yang gak dikenal. Bagaimana penghormatannya orang kafir kepada seseorang yang minta tolong dengarkan. Dia menghargai orang ini lagi melakukan suatu percobaan, suatu uji coba, eksperimen, pengen tahu respon saya, maka dia benar-benar mendengarkan meskipun gak kenal. Hasilnya kalimat-kalimat yang indah muncul dari lisan orang-orang yang gak beriman sama Allah tadi. Mereka mengatakan diantaranya, sesaat dunia ini terasa hilang dari saya dan saya dibawa ke alam yang lain. Cari YouTube Quran in Public Adam Soleh. Nangis kita kalau lihat. Saya terhenyak gitu. Ini bagaimana orang kafir yang menghargai orang lain, mau mendengarkan, bisa hatinya langsung berubah seketika. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang yang dahulu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ketika dibacakan Al-Quran, maka pulang kepada kaumnya yang kafir. Kaumnya mengatakan, dia datang dengan wajah yang tidak sama ketika dia pergi tadi. Berubah wajahnya karena mendengarkan Al-Quran. Sementara kita mendengarkan Al-Quran, la athar fina, gak ada bekasnya pada kita, gak ada perubahan. Kenapa? Will untuk mendengarkan tidak ada. Mendengarkan, benar-benar pengen mendengarkan. Kalau benar-benar mendengarkan, maka rahmat itu pasti nancep ke dalam hati kita. Itu pasti. Karena Allah yang ngomong. Ini wahyunya Allah, Allah yang ngomong. Ini harus kita imani. Ini bukan kira-kira, pasti. Ini Allah yang ngomong. La'allakum turhamun. Nah, kita sekarang membacanya juga begitu. Mendengarkannya juga begitu. Ya, penghormatan pada Al-Qur'annya juga begitu. Kemudian mengakunya kebanyakan kita kembali pada Al-Qur'an. Ya, coba saya akan ambilkan kisah ulama-ulama yang kembali pada Al-Qur'an. Boleh ya? Nyantai saja. Saya baru bicara kurang lebih 45 menit. Saya baru bicara kurang lebih 45 menit. Saya nggak sempat lihat jam tadi. Saya mulai bicara jam berapa tadi? 7:30 kan? Ya sekarang udah 20:11. Jadi kurang lebih 45 menit ya, 41 menit. 41 menit ini udah terasa capek atau belum? Belum. Jadi saya ngomong 41 menit ini nggak ada artinya ya. Oh, 41 menit gak dihargain? Belum, gak ada. Ini 41 menit. Kalau naik pesawat ya, udah hampir nyampe tuh Solo tuh ya. Hampir nyampe Solo, 41 menit. Cukup lama. Tapi alhamdulillah gak terasa. Berarti ada cinta di antara kita. Karena kalau orang saling mencintai itu duduk lama gak terasa. Betul kan? Tapi kalau orang gak ada cinta itu walaupun duduknya sebentar tersiksa rasanya. Maka ciptakan cinta di antara kita. Biar kita betul-betul bisa merasa nikmat ketika duduk bersama. Baru dengan kita. Lantas bagaimana ketika duduk bersama Allah Ta'ala dan ada cinta di hati kita, maka pasti nikmatnya luar biasa. Cuman sayangnya 5 menit sholat rasanya itu beratnya luar biasa. Karena tipisnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau betul? Orang baru cinta pada istrinya, suaminya, kekasihnya, baru cinta. Duduk itu telepon aja, nggak ketemu langsung, telepon aja ya. Sampai handphonenya itu lowbat, udah cas dulu gitu ya. Cas dulu. Ini udah 3 jam nggak terasa, baru 5 menit, 3 jam dibilang baru 5 menit, nggak mau putus. Nikmat dalam ngobrol yang obrolannya nggak ada manfaatnya. Bla 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 bla, nikmat katanya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk bersama Allah ya, 5 menit kita sholat, 5 menit kita sholat, kenapa terasa begitu berat? Itu bukti kalau tiada cinta yang besar di hati kita kepada Allah. Tipis cinta kita. Lain dengan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Cinta menggelora kepada Allah dalam hati beliau-beliau. Makanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sholat malam 1 rakaat witirnya dalam riwayat disebutkan. 1 rakaat witirnya tiap malam khatam Al-Quran. 1 rakaat witirnya tiap malam khatam Al-Quran. Nih, ini namanya kembali pada Al-Quran. Tiap hari dia baca dan tiap malam dia khatamkan dalam 1 rakaat.
Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Usaid bin Hudzair saking asyiknya baca Al-Quran, rumahnya kecil, kuda sama kamar jadi satu. Jadi ruangnya kuda sama ruang tidur anak jadi satu. Dia punya anak yang masih kecil namanya Yahya. Punya anak masih kecil namanya Yahya. Sayyidina Usaid bin Hudzair sebagaimana diceritakan dalam Sahih Bukhari dan kitab yang lain. Beliau itu karena asyiknya baca Al-Quran, di tengah malam tiba-tiba kudanya meringkik-ringkik dan kakinya naik begitu. Usaid bin Hudzair takut, nanti ini anaknya bisa terinjak. Dan orang Arab paham, kalau kuda bertingkah aneh malam-malam, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Entah itu pencuri, entah itu apa. Maka Sayyidina Usaid bin Hudzair menghentikan Al-Qur'annya, berusaha mendengar ada apa gerangan. Ketika Al-Qur'annya dihentikan, kudanya tenang. Sayyidina Usaid bin Hudzair baca lagi, kudanya meringkik lagi, kakinya naik lagi. Maka beliau berhenti lagi, kudanya tenang. 3 kali begitu, kudanya begitu, beliau berhenti, mencoba cari tahu ada apa di luar rumah. Beliau buka pintu, lihat ke atas terperanjat. Karena di atas itu, di langit dekat dengan atap rumahnya, rumahnya ada cahaya, yang cahaya itu kemudian naik ke atas dan hilang di awan. Besok subuhnya segera Sayyidina Usaid bin Hudzair mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan, "Ya Rasulullah, saya ada peristiwa begini. Bagaimana respon Nabi Muhammad SAW ketika mendengar kisah sahabatnya tersebut? Rasulullah langsung mengatakan, "Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair, Iqra." Rasulullah seperti nyesel, "Kenapa kamu berhenti? Iqra, Iqra." Rasul seperti lagi melihat Sayyidina Usaid bin Hudzair baca di malam itu, kemudian Rasul mengatakan, "Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair." Jangan berhenti, baca terus. Tilka sakinah tanazzalat. Itu cahaya yang kamu lihat, as-sakinah, malaikat sakinah, malaikat yang khusus membawa rahmat, malaikat yang khusus membawa ketenangan. Mereka turun dari alam sana, bukan dari langit, turun dari alam sana, masuk ke alam dunia ini untuk mendengarkan bacaanmu, karena senang mendengarkan suaramu membaca Al-Quran. Kalau kamu terus baca Al-Quran, maka pagi hari masyarakat akan melihat malaikat ada di jalanan. Ini loh sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali pada Al-Quran. Qiraatan, apalagi amalnya. Membacanya penuh ta'zim, membacanya dengan suara yang bagus, dengan suara yang indah. Sebagaimana kita ketahui, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Rasulullah SAW dari Yaman. Makanya Rasul banyak mengapresiasi orang Yaman. Rasul mengatakan mereka orang-orang yang hatinya paling lembut. Dikatakan al-iman Yaman, iman itu ada di Yaman. Sehingga saat itu ada di hadapan Rasulullah SAW seorang yang dari Najd, dari Riyadh, ibu kota Saudi sekarang ini. Kali orang itu ngomong lagi, "Ya Rasulullah, doakan Najd kami." Maka Rasul mengatakan, "Min huna, dari tempat itulah kotamu akan muncul tanduknya setan." Coba nih ya. Dari tempat itulah kotamu akan muncul tanduknya setan. Artinya dari Riyadh itu akan muncul tanduknya setan. Dari Yaman dan Syria, disitulah tempat keberkahan. Maka Rasul mengapresiasi sahabat-sahabat yang berasal dari Yaman itu dengan apresiasi yang luar biasa. Sambutannya luar biasa. Kalau datang tamu dari Yaman, Rasul sambut luar biasa. Makanya Rasul mengutus sahabat-sahabat besarnya ke Yaman. Menantu beliau sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diutus ke Yaman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman untuk mendakwakan Islam di sana. Bagaimana Abu Musa al-Ash'ari? Bagaimana perhatiannya pada Al-Quran? Suaranya merdu luar biasa. Makanya Rasul mengatakan, "Utita mizmaron min mazamir al-Dawud," atau kama qala sallallahu. Wahai Abu Musa, sungguh kamu dikasih salah satu seruling dari keluarga Nabi Dawud. Maksudnya apa? Dikasih keindahan suara. Dikasih keindahan suara. Suatu hari Nabi Muhammad SAW lagi ada di rumah, datang seorang sahabat melaporkan, "Ya Rasulullah, ini Abu Musa melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan." Kalau bahasa orang sekarang nih yang lagi suka ngomong aneh-aneh, ya, itu Abu Musa berbuat bid'ah ya Rasulullah. Gak kamu ajarin, gak kamu tuntun, gak kamu bimbing,
nggak kamu kasih contoh, dia ngarang-ngarang sendiri. Ngarang-ngarang apa? Kalau malam, Abu Musa itu baca Al-Quran sendiri di rumahnya, tapi dia kumpulkan tetangganya, teman-temannya dikumpulkan suruh dengerin. Rasul nggak pernah ngajarin gitu, ayo kumpulkan orang-orang, nggak pernah. Tapi Abu Musa berbuat seperti itu, kumpulkan orang-orang untuk mendengar suaranya. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apakah beliau marah? Enggak. Rasul pun mengatakan, kalau begitu, kamu bawa saya ke rumah Abu Musa dan dudukkan saya di suatu tempat yang tidak ada orang lain bisa mengenali saya. Karena dulu kan belum ada listrik ya. Ya gelap gitu kan. Walaupun Rasul bercahaya, tapi Rasul itu bisa mengatur cahayanya. Kalau pengen lagi nggak kelihatan, ya nggak kelihatan. Pengen sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW. Beda dengan kita, kalau kita pengennya kelihatan terus. Biar tahu siapa saya, biar tahu. Wah, itu kita. Kalau Rasulullah SAW enggak. Di saat-saat tertentu justru beliau pengen nggak ada orang tahu. Bisa ya Rasulullah, bisa. Bawa saya ke sana. Maka malam-malam Rasulullah hadir di majelisnya Abu Musa al-Asy'ari, duduk di satu tempat yang sahabat gak ngerti, didengarkan sampai habis. Maka Rasul pun keesokannya ketemu Abu Musa mengatakan, "Utita mizmaron min mazamir al-Daud." Sungguh kamu diberi keindahan suara, kemerduhan suara yang diberikan Allah kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu dan keluarganya Nabi Sulaiman suaranya enak-enak. Dan Syam kami, Syria kami. Maka yang dari Riyadh, dari Saudi ini merasa iri. Kok yang disebut yang jauh, Yaman sama Syria. Maka minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, berkat doakan juga agar Riyadh ini, kota Riyadh. Maka hanya orang aneh yang tidak mengaku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai seorang ulama. Dia adalah salah satu cucu Nabi Muhammad SAW Al-Hasani, dari keturunan Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, beliau dakwahnya diantaranya duduk di lapangan bersama murid-muridnya, tidak melakukan apapun kecuali zikir dengan suara yang merdu, dengan ritme yang bagus. Hasilnya dalam sejarah tertulis dan tercatat 5.000 Yahudi masuk ke dalam agama Islam hanya dengan mendengar suara zikir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan murid-muridnya. Karena keindahan suara itu punya pengaruh yang luar biasa. Kita kalau lihat artis-artis lagi nyanyi itu ya, pernah lihat? Jangan bilang nggak pernah, bohong. Pernah kan? Konser gitu ya, live konser ya. Begitu nyanyi gitu, ini artisnya begini sini, orang bluah, ya kan? Begitu baru satu bait dinyanyikan udah bluah. Apa ini? Apa yang membuat dia jadi seperti itu? Karena terbius oleh keindahan suara. Suara ini punya pengaruh yang luar biasa. Dan alam ini oleh Allah Ta'ala diisi dengan keindahan suara. Gemericik air, suara gesekan pohon, suara desir ombak, semuanya itu indah. Makanya orang yang gak suka dengan keindahan suara itu aneh. Keindahan suara itu suatu apa yang natural, suatu orang yang sifatnya ruhani, sifatnya ruhani. Makanya nanti di surga ada bidadari yang tugasnya khusus nyanyi. Nyanyi untuk siapa? Untuk Anda bapak-bapak, tenang, bukan untuk ibu-ibu. Namanya aja juga bidadari. Nah terus untuk ibu bagaimana? Lah, karena ibu ikut bapak, ya ikut dengar juga, kan begitu ya. Lah, Abu Musa al-Asy'ari, sehingga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah cemburu. Engkau kok malam-malam nyelinap kemana ya Rasulullah? Dikira Rasulullah nyelinap ke rumah istri yang lain. Cemburu itu. Maka Rasul mengatakan, aku barusan dari rumah Abu Musa al-Asy'ari mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi ini sahabat Rasulullah kembali pada Al-Quran, saking senangnya Al-Quran buat majelis semaan. Satu baca, yang lain mendengarkan, tapi dengan suara yang merdu. Yang lain dengan sholatnya, qiyamul lail. Yang lain dengan duduk di rumah membaca Al-Quran. Tadi Usaid bin Hudzair, duduk di rumah baca Al-Quran. Ada hubungan yang erat dengan Al-Quran. Itu para sahabat. Lantas bagaimana dengan generasi setelahnya? Kita ambil contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan kita katakan Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran, karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Al-Quran? Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali, setiap hari 2 kali, dan semuanya dalam sholat. Semuanya dalam sholat. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Lantas bagaimana dengan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu? Imam Abu Hanifah, beliau itu seorang imam madhab yang ilmunya luar biasa. Beliau sangat cinta pada Al-Quran seperti yang lain, selalu kembali pada Al-Quran. Maka ketika beliau meninggal dunia,
tempat di mana beliau meninggal dunia, diceritakan dalam sejarah biografi beliau, tempat di mana beliau meninggal dunia, di tempat itu beliau telah khatamkan Al-Quran sebanyak 5.000 kali. 5.000 kali. Kembali pada Al-Quran. Bagaimana orang bisa dapat makna Al-Quran yang banyak, bisa paham sama Al-Quran, bisa ngerti hukumnya, bisa tahu makna-maknanya, kalau bacanya aja sedikit. Maka ulama itu mentadaburi terus, dibaca terus, ribuan kali mereka baca. Kenapa Imam Syafi'i sampai satu hari khatam 2 kali? Karena mempelajari isi Al-Quran. Maka diceritakan ketika Imam Syafi'i main ke rumah muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal murid daripada Imam Syafi'i. Meskipun sama-sama ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Dan beliau pernah ngerjain anaknya sendiri. Anaknya dikerjain, suruh ngapalkan hadis, dapat 300.000 hadis. Maka begitu anaknya dapat 300.000 hadis, dipanggil sama ayahnya. Nah, ya, ingat ya, 300.000 hadis yang ayah berikan sama kamu itu semua hadis palsu. Kaget anaknya. Ayah, jadi selama ini saya ngapalin hadis palsu. Iya, karena kemampuanmu tidak bisa menyusul ayah. Maka kamu saya kasih hadis yang palsu. Jadi gampang. Kalau nanti kamu ketemu hadis nggak ada dalam hafalanmu berarti sahih. Pinter kan ini? Namanya juga Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahlus Sunnah. Dikatakan Imam Ahlus Sunnah karena hafal hadis yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi coba lihat perilaku Imam Ahmad bin Hanbal kepada gurunya Imam Syafi'i. Coba kita bandingkan dengan orang-orang yang suka teriak-teriak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Siapapun orangnya, mungkin kita termasuk diantaranya. Ya kan? Coba bagaimana sikapnya ini? Imam Syafi'i main ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya seorang anak perempuan yang penasaran. Siapa tuh nih Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Seperti apa tuh orangnya? Alimnya seperti apa? Ibadahnya seperti apa? Kok ayah saya itu setiap selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir, selesai zikir, angkat tangan, doanya, Rabbighfirli wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setiap selesai sholat, setelah doakan dirinya orang bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa orang ini kok sampai ayah saya seperti itu? Anaknya penasaran. Maka begitu Imam Syafi'i ke sana, anaknya Imam Ahmad itu memperhatikan betul. Perhatikan, ditunggu. Tidur aja. Gak seperti ayah saya. Sholat malam. Yang ini tidur. Bangun. Imam Syafi'i azan subuh. Imam besar, sholat gak pakai wafat kalau orang sekarang. Maka anaknya gak kuat, ya selesai sholat subuh selesai ngadep ayahnya. Ayah, katanya itu gurumu hebat. Nyatanya malam gak qiyamul lail. Gak ada wali gak qiyamul lail ya. Malam gak qiyamul lail. Nyatanya ini gurumu tidur bangun gak pakai wudhu langsung sholat. Gak ada yang seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal ngomong sama anaknya, coba kamu tunggu di sini di balik pintu ya. Biar ayah ngomong sama guru ayah. Wahai guru, semalam bagaimana istirahatnya? Jawabannya Imam Syafi'i, wah semalam saya nggak istirahat. Anaknya bingung tuh ya. Semalam nggak istirahat. Maksudnya, saya rebahan. Nah ketika saya rebahan itu, saya baca hafalan Al-Quran saya. Dan saya cari 100 permasalahan baru yang belum dibahas, beserta jawabannya. Jadi sambil tidur itu, mentadaburi Al-Quran, dapat 100 permasalahan baru yang ada, yang belum ada jawabannya, dan langsung dicarikan jawabannya. Jadi tahu-tahu sudah azan subuh, ya udah saya langsung bangkit sholat. Imam Ahmad ngomong anaknya, guru apa? Gitu. Ini Imam Syafi'i, ulama yang luar biasa. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah difitnah, dapat fitnah, mengatakan katanya Imam Ahmad menyatakan Al-Quran kalamullah, itu kalam makhluk, bukan kalamullah, Al-Quran makhluk. Ada yang fitnah seperti itu. Ya, ada yang fitnah seperti itu. Imam Syafi'i pun dapat mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW.
Ya, dapat mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar gembira kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Salam dari Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Syafi'i ya berangkat ke sana. Suruh utusan ke sana, suruh utusan ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan berita gembira dari Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hanbal saking senengnya nih ya, dapat ada Imam Syafi'i gurunya mimpi bertemu Rasulullah, menceritakan ini berapa jannah, jaminan surga. Maka Imam Ahmad bin Hanbal melepas jubahnya, bajunya ini dilepas, disampaikan, diberikan kepada orang yang jadi utusan Imam Syafi'i yang menyampaikan kabar gembira. Ini hadiah buat kamu, ya ini hadiah buat kamu. Maka pulang ketemu Imam Syafi'i, ditanya bagaimana, udah disampaikan? Sudah. Terus saya dikasih jubah ini. Kata Imam Syafi'i, nanti dulu usapkan ke wajahnya, jangan disamakan dengan dahak saya, lari Anda. Ini dahaknya Nabi Muhammad SAW atau dahaknya orang-orang yang soleh. Al-ulama warathatul anbiya. Kemudian kalau Rasulullah wudhu, kadu yaktatilun, hampir-hampir sahabat itu saling berebut seperti orang akan bunuh-bunuhan, berebut air bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Diterima tuh, jatuhan air itu diterima, diambil. Wudhunya itu, bekas wudhunya diambil. Kemudian kalau yang nggak dapat air, maka nanya sama temannya, mana tangan kamu yang dapat tadi, oleskan ke wajah saya. Seperti itu akidahnya para sahabat. Maka Rasul nggak pernah ngomong sama sahabat, jangan musyrik ya, jangan lebih memperlakukan saya manusia biasa, nggak pernah. Rasul bahkan mengatakan, setelah hari ini aku tidak takut kalian menjadi orang yang musyrik. Saya tidak khawatir kalian akan musyrik. Yang saya khawatirkan kalau dunia dibentangkan kepada kalian dan kalian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya. Itu yang ditakutkan. Maka nggak usah takut umat Islam akan musyrik. Nggak umat Islam, tenang aja. Rasul aja tenang, masa Anda akan ribet? Rasulullah tenang kan? Mestinya paling khawatir siapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris alaikum. Rasul yang paling sayang sama kita Rasulullah. Saya nggak percaya orang lain ada yang lebih sayang dari Rasulullah. Rasulullah yang paling sayang sama kita, nggak pernah khawatir kita jadi musyrik kok. Jelas. Alhamdulillah. 1 jam lewat 4 menit. Boleh minum? Anda minum? Enggak. Udah habis. Itu banyak air mineral kan? Udah habis minumnya? Boleh saya minum? Boleh. Cuman nggak enak rasanya. Minum sendiri ya. Nanti aja kalau udah habis. Mau selesai jam berapa ini? Subuh? Serius? Boleh selesai kalimat besar, bukan kalimat kecil. Maka jangan gampang-gampang seperti enaknya, kembali pada Al-Quran, tapi pakai buletin. Repot kan? Kembali pada Al-Quran modal WhatsApp, nanti dulu. Pada Al-Quran ini pembahasan yang sangat panjang. Kembali pada Al-Quran. 1, zahirnya dulu aja udah macam-macam. Membacanya bagaimana? Bagaimana? Sahabatnya Rasulullah SAW orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan dari generasi berikutnya meniru. Kalau tadi kita bicara generasi salaf yang utama ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Coba kita lihat generasi yang akhir-akhir. Udah generasinya para habaib lah. Habib bisa nggak ngomong saya loh ya. Kan, kakek-kakek saya. Ya, kakek-kakek saya. Kalau saya jauh sekali. Kakek-kakek saya nih. Wasallam. Karena itu anak cucu Nabi paling banyak di dunia ada di Indonesia. Makanya Indonesia dolar 14.000 aman tentrem. Betul kan? Ini sekarang ini gejolak ekonomi luar biasa, tapi masyarakat tenang, damai, tentram. Bener nggak ini? Kenapa? Karena Rasul nggak mungkin salah. Ahlu baiti amanul ahli al-ard. Anak cucuku akan menjadi pengaman muka bumi ini. Pengaman orang-orang yang tinggal di muka bumi. Dan alhamdulillah anak cucu Nabi walaupun di Indonesia ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang udah betul-betul bagus, ada yang begitulah. Namanya anak cucu Nabi juga manusia. Emangnya manusia nggak bisa salah? Ya bisa salah. Tapi Rasul mengatakan bukan amal soleh anak cucuku, enggak. Rasul mengatakan ahlu baiti, zahirnya anak cucunya. Mau amalnya bagaimana? Rasul nggak bahas. Tapi yang dibahas anak cucuku, zatnya itu mengandung sesuatu yang membuat warga di bumi ini di mana mereka berada aman, tentram. Makanya kalau kita lihat Spanyol itu dulu kan Islamnya kuat ya.
tapi hilang. Bahkan banyak masjid jadi gereja, betul kan? Kenapa? Karena nggak ada anak cucu Nabi di sana di saat itu. Tapi Indonesia, masya Allah, modal bambu runcing merdeka. Kenapa dengan modal bambu runcing merdeka? Karena banyak anak cucu Nabi SAW di sini dan banyak pecinta anak cucu Nabi. Katakan oleh Rasul Salman, minna ahlal bait, orang yang mencintai keluarga Nabi, maka derajatnya berubah jadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi itu Nabi, ahlus sunnah wal jamaah, wajib cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena cinta kepada keluarga Nabi, bagian dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu setiap imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, mereka pecinta-pecinta keluarga Nabi yang luar biasa. Karena itulah dalam sholat, sampai-sampai dalam madhab Syafi'i, di situ sholat siapa tidak mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi SAW, maka dalam at-tahiyat akhir gak ada sholawat kepada keluarga Nabi, maka sholatnya tidak sah, belum sempurna, sholawatnya, rukun sholawatnya belum ditunaikan. Karena cintanya imam-imam ahlus sunnah wal jamaah kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan mau ikut seorang yang menggambarkan mencintai keluarga Nabi itu Syiah nanti dulu. Ini aneh nih. Kalau ada pendapat yang mengatakan mencintai keluarga Nabi Syiah, berarti orang itu nggak cinta keluarga Nabi. Lantas siapa dia? Jadi kalau ada kelompok yang mengatakan mencintai keluarga Nabi itu Syiah, maka kelompok ini kita pertanyakan, siapa kamu? Kamu siapa? Kok mengajarkan orang tidak mencintai keluarga Nabi? Jangan-jangan Zionis ini. Karena yang musuh Nabi dan keluarga Nabi hanya orang-orang di luar Islam yang betul-betul benci kepada Islam. Sementara orang yang mencintai Nabi dan keluarga Nabi, sahabat Nabi, semua dididik untuk mencintai keluarga Rasulullah SAW. Turun-temurun demikian dari sahabat, tabi'in, tabi dan seterusnya. Kita lihat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, udah tiba waktunya sholat. Tiap hari itu yang jemput Rasulullah, bawa ke masjid Sayyidina Bilal. Terus sekarang subuh-subuh, zuhur, yang mau diketuk nggak ada ini. Walaupun ada Rasulullah, tapi nggak ketemu, nggak dibawa. Gimana ini? Nggak kuat Bilal. Makanya Bilal bersumpah, saya tidak akan azan lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat memegang sumpahnya. Maka beliau berangkat ke Syam. Setelah sekian puluh tahun, kalau nggak salah 20 tahun, saya takut salah ya. Yang jelas setelah sekian puluh tahun, Sayyidina Bilal tidak kembali ke Madinah. Beliau menikah. Di malam pengantinnya, Sayyidina Bilal mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ajafautana ya Bilal. Rasulullah pun mengatakan kepada Bilal, ajafautana ya Bilal. Hei Bilal, apakah kamu akan meninggalkan aku? Kamu gak mau sama aku, wahai Bilal? Tidak ya Rasulullah, mau. Bilal bangun dari tidurnya, kemudian mengatakan kepada istrinya yang baru dinikahan di malam pertama, kamu pengen tetap jadi istri saya atau saya ceraikan? Lu kenapa? Karena saya malam ini juga akan berangkat ke Madinah, saya akan temui Nabi Muhammad SAW, dan saya nggak tahu saya kapan kembali. Dan kamu nggak bisa ikut. Kalau kamu tinggal di sini nggak jelas nih saya kembalinya kapan. Saya nggak mau gantung kamu. Kamu mau sabar nunggu saya, atau kalau nggak sabar, kamu akan saya bebaskan. Oh istrinya cinta, orang cinta tuh siap menunggu sampai kapanpun jua. Nggak seperti anda. Nunggu pulang kantor aja nggak sabar gitu kan. Ini ditunggu bener, udah pokoknya berangkat, saya tunggu. Berangkat ke Madinah Sayyidina Bilal. Begitu Bilal sampai di Madinah, nih sahabat pada rindu pengen dengar suaranya Bilal azan. Kenapa? Karena sahabat pengen nostalgia masa-masa bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah Sayyidina Bilal diminta oleh sahabat fulan, azan untuk kami wahai Bilal. Sahabat besar semua senior. Saya udah sumpah, gak mau, gak kuat. Ini jalan ke Masjid Nabawi untuk ziarah pada Nabi Muhammad SAW. Imam Malik tuh marah kalau ada orang ngomong begini, saya mau ziarah makam Nabi. Marah Imam Malik. Ini kadang kalimat Imam Malik dipakai oleh orang-orang yang anti ziarah Nabi ini. Ya, kalimat Imam Malik benar, cuman ini yang mencatut yang nggak benar. Imam Malik tuh mengatakan, saya akan hukum cambuk orang yang mengatakan siapa berkata begini, saya akan ziarah ke makam Nabi, saya akan hukum cambuk dia.